Pengertian metode presipitasi. Presipitasi merupakan salah satu jenis metode pemisahan. Metode presipitasi sendiri melibatkan suatu fenomena zat, yang mana zat tersebut dilarutkan dalam suatu pelarut dan dikeluarkan sehingga membentuk suatu endapan. Metode presipitasi sendiri merupakan metode yang dikenal sebagai metode yang sederhana, yang menggunakan bahan baku yang relatif murah dan dapat dikombinasi dengan suhu yang rendah. Next slide. Prinsip dari metode presipitasi. Pada metode presipitasi sendiri ada dua macam prinsip. Yang pertama, turbidimetri, dan yang kedua nephelometri. Turbidimetri merupakan untuk mengukur kepadatan atau kekeruhan larutan, yang mana untuk mengukur tersebut alat deteksi ditempatkan langsung menghadap sinarnya. Yang kedua, nephelometri, yang mana nephelometri itu untuk mengukur cahaya yang dipendarkan pada sudut tertentu dari sinar saat melewati suatu suspensi. Yang mana nephelometri sendiri memberikan hasil yang akurat dan presisi pada kuantitatifnya. Next slide. Proses metode presipitasi. Proses presipitasi sendiri tidak hanya melibatkan proses kimia saja, akan tetapi juga melibatkan proses fisik. Proses fisik tersebut yang ada di antara lain yaitu perubahan bentuk padatan larut yang dari berukuran kecil menjadi padatan tersuspensi yang berukuran besar, sehingga mudah untuk diendapkan. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari presipitasi. Yang pertama itu ada zat terdisipasinya tuh halus. Ini dia tuh zatnya menjadi halus karena sudah melalui proses penghancuran. Lalu yang kedua, mudah mengendalikan ukuran partikel seperti yang diinginkan. Kekurangannya itu ada kemungkinan residu pada larutan organik dan juga tidak dapat diaplikasikan secara universal. Yaitu hanya diaplikasikan cuman di tempat yang tertentu gitu. Selanjutnya saya mengambil jurnal yang salah satunya ini berjudul Proses dan Aplikasi Nanopartikel Kitosan sebagai Penghantar Obat. Di Indonesia memiliki kekayaan bahan baku untuk mengolah kitosan, antara lainnya itu ada cakang udang. Nah, kitosan ini memiliki berbagai macam aplikasi. Kitosan ini dia itu bersifat biokompatibel, yang mana dapat terurai secara hayati, tidak beracun dan juga tidak mahal. Semuanya ini merupakan atribut yang sangat baik. Saat ini banyak penelitian yang dilakukan tentang penggunaan nanopartikel kitosan sebagai agen penghantar obat untuk berbagai target terapi. Nanopartikel ini, kitosan ini memiliki prospek yang baik pada industri farmasi yang mana khususnya sebagai penghantar obat dan berbagai target pengobatan mulai dari parenteral, oral, ataupun melalui mata sebagai agen penghantar obat sebagai terapi fotodinamik dan juga pengirim vaksin dan faktor pengirim gen non-virus. Lalu, sifat fitokimia kitosan ini membuatnya tidak terlarut dalam media pH basah, yang mana digunakan dalam metode ini untuk menyebabkan pengendapan ataupun menjadi kasar saat kontak dengan larutan basah. Partikel tersebut dengan memprosesi udara melalui nosel dalam larutan basah menggunakan larutan kitosan yang memancarkan seperti natrium hidroksida, NaOH metanol, ataupun etanadinamin. Filtrat atau sentrifungsi diikuti dengan pencucian dengan air panas ataupun dingin merupakan metode digunakan untuk memisahkan dan membersihkan partikel. Ukuran partikel diatur dengan memvariasikan diameternya. Nosel ataupun tekanan udara ini.
Dengan pengadukan dan ultrasoniokasi selama 30 menit, larutan natrium sulfat ditambahkan dan diteteskan demi tetes ke dalam larutan. Kitosan dalam asam encer yang mengandung sulfaktan ini. Sentrifugasi ini digunakan untuk membersihkan mikrosfer yang kemudian disuspensikan. Kembali dalam air yang dispesifikasikan lalu kembali ke dalam air demineralisasi. Partikel yang ditambahkan glutaradehida untuk ikatan silang.